Nama saya Ahmad Fuduli. Waktu saya lulus dari Fakultas Farmasi diberi tambahan, orang mengatakan gelar Dr. Andes Ahmad Fuduli. Kemudian setelah lulus apoteker tambah lagi apoteker. Setelah lulus S2 ditambah lagi DEA. Setelah lulus S3, S saya dari DRS 4 tahun saya kedinginan di sana, malah S-nya luntur hilang. Jadi tinggal DR saja, tapi tidak apa-apa. Jadi itu hanya beberapa tambahan-tambahan nama yang istilahnya pantas-pantasnya untuk orang hidup. Sampai terakhir dari sisi gelarnya saya mendapat jabatan guru besar. Kenapa kok memilih farmasi untuk jadi apoteker? Saya itu adalah orang yang keblasuk. Karena apa? Dari kecil saya nggak ada sama sekali bayangan untuk masuk Fakultas Farmasi menjadi apoteker. Tidak ada bayangan sama sekali. Saya juga tanya pada ibu, Fakultas Farmasi niku sing disinau napa dadi opo? Dadi napa, Bu? Ya engko dadi obat-obatan kan Mas wis yang dokter. Dokter kan perlu obat. Nah itu farmasi. Terus lah saya sebagai anak yang harus selalu berpikir anak itu harus menurut pada orang tua. Akhirnya saya, udahlah, monggo saya mandut saja. Karena yang buka kedokteran, toh saya pikir ya nanti saya jadi seperti kakak saya fakultas kedokteran juga. Akhirnya ya saya cobalah. Bismillah, saya nggak ngerti nasib saya tempuh farmasi. Mengajar memang dari saya jiwanya sudah ada. Jadi kenapa kok saya menjadi seorang pengajar? Memang di satu sisi saya senang karena di situ ada belajar, studi, mengembangkan ilmu, di sisi lain memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi kalau perkembangan teknologi sekarang memang bisa dibanggakan, artinya bisa dilihat ada sesuatu yang jauh sekali, dan saya melihat nanti sebentar lagi karena zamannya sudah lain, misalkan dengan teknik yang pakai simulasi dan sebagainya sangat-sangat mungkin. Luar biasa. Perancis memang kalau dari teknologinya bisa baik, bahasanya adalah termasuk bahasa elit waktu itu. Kenapa saya memilih bahasa Perancis, senang bahasa Perancis? Karena kalau orang bisa bahasa Perancis rasanya seperti orang elit begitu bisa. Comment allez-vous, ça va, dan sebagainya. Ya, indah sekali bahasanya, intonasinya pun indah. Jadi selama menempuh di sana itu banyak sekali kenang-kenangan bisa sekali ada di sana, kehidupan di sana bisa mengerti bagaimana kita harus belajar dan sebagainya, sekaligus untuk melihat negara-negara itu tinggal dekat. Jadi kalau kita libur itu ke Jerman, ke Spanyol itu tinggal naik mobil aja sudah sampai, itu enaknya di sana. Pengalaman yang paling berkesan adalah di lab itu memang bisa untuk diajak kerjasama, untuk sama-sama berkembang bersama-sama. Nah, nggak tahu sekarang. Saya lihat katanya ada dosen yang, ya sudah, mudah-mudahan tidak. Bagaimana dalam menjalin kerjasama dengan institusi luar negeri? Terus terang saja, memang mengenai kerjasama itu yang saya ikut secara aktif, yaitu selama saya menjabat sebagai rektor di Universitas di Setiabudi, karena di sana memang saya melihat pertama kali itu saya masuk ke Universitas Setiabudi, saya lihat si A, saya tanya, kamu itu dosen fakultas mana? Dia bilang, ya saya dosen Setiabudi. Enggak, fakultasnya? Loh, saya enggak punya fakultas saya farmasi juga ngajar, dari teknik juga ngajar. Saya pikir, lah bagaimana universitas ini bisa berkembang? Akhirnya disitulah mulai saya menata Fakultas Setiabudi sampai kemudian yang terakhir itu juga mencoba kerjasama untuk majukan kerjasama misalnya dengan Singapura, dengan Malaysia dan sebagainya, dan juga dengan negara lain. Dalam menjalani itu sangat senang, menyenangkan sekali.
Bagaimana kalau soal membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, mengingat aktivitas yang padat dan apalagi di organisasi, prioritas. Jadi apakah saya aktif di fakultas, apakah saya aktif di organisasi dan juga di tugas lain? Mana prioritas saya di USB, saya juga ngajar fakultas lain. Prioritas mana? Pada saat waktu itu prioritas yang harus saya tekankan, misalkan ada suatu urusan yang penting di USB, saya ke sana. Yang lain itu adalah prioritas yang lain. Jadi cara mengatasinya adalah bagaimana saya menetapkan prioritas dari suatu permasalahan tersebut. Dan semua alhamdulillah antara pekerjaan dan juga di yang harus dikerjakan dari beberapa tempat itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga itu intinya saya punya pandangan saya itu sebetulnya adalah tugas dari istri untuk membimbing anak-anak. Tapi saya sebagai monitor semuanya. Jadi pada prinsipnya alhamdulillah tugas anak-anak kalau misalkan ingin bertanya sesuatu, pandangan sesuatu, selalu bisa istri saya bisa menyelesaikan. Adalah istri saya tidak pernah menekankan kamu Dikri, kamu harus ke sana, Hatta, kamu harus ke sana, yang lain kamu harus ke sana. Enggak. Saya pikir sebab ini ya kalau ini saya ditanyakan nanti agak panjang. Pesan terhadap generasi penerus dalam hal ini mudah-mudahan saya melihat masih banyak peluang-peluang dari bidang farmasi yang harus ditangani. Apa saja yang moto hidup yang saya gunakan? Oh banyak sekali. Yang jelas yang ada dalam Quran lah. Pokoknya sebenarnya itu memang petunjuk. Satu contohnya dari itu aja ya, beberapa saja lah waktunya nanti. Contoh misalkan bahwa kita hidup pasti punya masalah. Sekali lagi masalah itu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Yang kedua, misalkan apa? Jangan sampai meninggalkan kotoran di dalam jejak kehidupan kita. Kalau misalkan dalam bahasa Jawanya, ojo sok ninggalke regetan. Apalagi dalam kehidupan kotoran kita itu banyak. Oleh karena itu jangan ditinggalkan. Banyaklah istighfar lalu nih kalau kembali ke agama. Ada kita salah, cepat-cepat kita mohon ampun pada Tuhan supaya bersih. Kalau di dalam agama Islam itu mesti pembersihan 5 kali sehari, sholat, ingat pembersihan, kotoran tidak ada. Insya Allah nanti kalau sudah kita itu begitu, nggak ada meninggalkan kotoran, semua husnul khotimah, insya Allah. Ketemu sama Pak Fudeli waktu saya masih sekolah di SAA, Sekolah Asisten Apoteker atau Sekolah Menengah Farmasi. Kesan-kesannya ya senang aja sebagai dosen di farmasi, soalnya saya juga dulu juga jurusan sama dengan farmasi tapi menengah, itu saya senang sekali. Itu yang terkenang sama Pak Fudeli, saya itu ngomong Pak Fudeli, mbok kamu papa gitu ya kalau saya kepanggilnya, jadi profesor. Terus dia terus mengajukan menjadi profesor, itu alhamdulillah bisa terlaksana gitu. Ya kesan-kesan saya cuman gitu, bisa menjadi profesor itu suka sekali ya. Papa itu adalah sosok yang mungkin saya andaikan sebagai panggung begitu, sebuah panggung yang kokoh yang mensupport kami anak-anaknya itu untuk berkarya di atasnya. Papa di rumah, di dalam keluarga itu sangat support kepada kami begitu ya, dan memberikan kebebasan kepada kami. Sebagai bukti tidak meminta kami anak-anaknya sekolah di farmasi begitu ya. Kami diberikan kebebasan untuk ya silahkan kalian kejar apa yang kalian inginkan. Salah satu contohnya adalah saya kejar passion saya di bidang komputer, dan saya juga sekarang sebagai dosen di ilmu komputer di UGM.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.